Selamat malam Bapak Ibu Jemaat bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, teduhkanlah hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, memaknai dan menghayatinya dalam kehidupan bersama di tengah-tengah keluarga kami. Tuntun kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, agar Roh Kudus Tuhan yang senantiasa mengarahkan pandangan kami melihat Allah ketika kami merenungkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah sedia untuk mendengar. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kitab Raja-Raja pertama Raja-Raja pasal 17 ayat 20 sampai ayat 24. Kitab pertama Raja-Raja pasal 17 ayat 20 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan membiarkannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah kita yang bukan hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Dipersilahkan duduk kembali. Selamat malam saudara-saudara, Bapak Ibu dan keluarga yang diberkati Tuhan. Ada sebuah cerita, ini kisah dongeng yang berjudul Alice in Wonderland. Cerita ini juga pernah dibuat menjadi sebuah film anak-anak yang cerita ini disutradarai oleh Tim Burton, di mana di dalam cerita ini bercerita tentang seorang anak berusia 10 tahun. Ia bernama Alice. Anak ini memiliki kelinci kecil. Ia sering bermain dengan kelincinya. Suatu malam ia bermimpi. Ia sedang mengejar kelincinya, kemudian ia masuk ke sebuah dunia yang dimana dunia itu tempat kelinci itu bermain. Ketika ia dengan tergesa-gesa mengejar kelincinya dan ia telah masuk dalam sebuah dunia yang baru, maka dia melihat dan Alice berjumpa dengan binatang-binatang yang bisa berbicara. Ia bertemu dengan makanan dan tumbuhan yang ketika ia makan, kemudian bisa membuat tubuhnya menjadi sangat besar. Dan Alice juga kemudian sempat mengunjungi rumah-rumah dari binatang-binatang itu. Jadi dalam apa yang ia lihat, ia melihat rumah-rumah dari binatang-binatang yang ada di daerah tempat mimpinya pada saat itu. Nah, suatu kali
Ternyata di daerah itu ada raja dan ratu yang tidak suka dengan kehadiran Elis, dan kemudian raja dan ratu itu ingin menghukum Elis karena Elis dituduh mencuri kue dari sang ratu. Ia berusaha untuk lari, ia berusaha untuk menyelamatkan diri karena petualangannya yang sangat besar. Akhirnya ia dibangunkan oleh sang kakak sehingga Elis bisa keluar dari petualangan pada mimpinya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari cerita ini, dari cerita kartun ini, kita bisa melihat bahwa Elis menemukan hal-hal yang aneh yang ada di sekitarnya. Fenomena-fenomena yang berbeda dari manusia atau kondisi lingkungan yang sebenarnya yang dia alami. Nah, dari cerita Alice in Wonderful ini mau mengatakan bahwa seringkali manusia dalam kehidupan ini bertemu dengan keanehan-keanehan hidup yang terkadang kita sebagai manusia berpengharapan kepada Tuhan, tetapi dalam pengharapan itu kita tidak paham dengan rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita karena kejadian-kejadian hidup yang kita alami. Namun Tuhan yang hidup selalu memiliki jangkauan dan pandangan yang sangat luas di luar batas kemampuan kita sebagai manusia. Hal ini sama dengan yang dialami oleh Nabi Elia. Ketika Tuhan mempercayakan Nabi Elia untuk tinggal di Sungai Kerit, Nabi Elia mengalami kondisi hidup yang berat karena pada saat itu daerah Sungai Kerit mengalami bencana kekeringan, bahkan kelaparan. Dan akhirnya Tuhan mengutus Nabi Elia untuk berjalan ke Sarfat dan menemui seorang janda di sana. Seorang janda yang saat itu juga kondisinya, janda Sarfat ini punya satu anak. Di dalam Alkitab dan di dalam tafsiran tidak disebutkan siapa nama dari janda Sarfat ini. Tetapi yang dikisahkan bahwa janda Sarfat ini mempunyai seorang anak. Dan di tengah-tengah bencana, kekeringan dan kelaparan itu, janda Sarfat pun mengalami pergumulan ekonomi yang berat. Bahwa ketika pada saat itu ia hanya mempunyai tepung yang sedikit. Ya. Elia ketika diperintahkan Allah untuk pergi menemui janda Sarfat, mungkin Elia berpikir, ya, untuk apa saya pergi menemui janda Sarfat? Apakah saya harus pergi ke sana untuk menolongnya? Bukankah saya juga sedang membutuhkan pertolongan? Ya. Tetapi di dalam pemikirannya yang bertanya-tanya itu mungkin Elia tetap mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Mungkin bagi Elia, janda itu butuh ditolong, ya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi apapun itu, Elia tetap mengunjungi atau pergi ke Sarfat dan bertemu dengan janda di Sarfat itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rupanya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Elia sampai ke sana, ketika ia menemui janda itu yang seharusnya di dalam pemahaman orang-orang Yahudi, janda dan anak yatim harus ditolong, kenyataannya berbeda. Di dalam kondisi yang sangat haus dan lapar, dia bertemu dengan janda Sarfat, meminta air. Dan ketika ia meminta air itu baru datang, Elia meminta roti karena dia sangat kelaparan. Janda Sarfat yang kemudian hanya mempunyai tepung yang sangat sedikit itu
Berpikir, kalau dia memberikan dan mengelola tepung ini menjadi roti, maka itulah yang terakhir yang ia miliki untuk melanjutkan hidup. Ya. Mungkin bagi kita akan marah. Kamu udah minta minum, kamu minta makan lagi. Kamu nggak tahu diri ya. Mungkin dalam pemahaman kita saat ini gitu. Tetapi berbeda dengan janda Sarfat, saudara yang diberkati Tuhan. Di dalam sisa hidup yang dia punya, janda Sarfat menolong Elia dengan memberikan makanan. Sehingga masalah yang dialami Elia itu selesai, ya. Dan apa yang terjadi? Mujizat Allah terjadi bahwa tepung itu tidak habis-habis, ya. Sehingga mujizat Allah membuat masalah itu selesai. Namun ketika masalah itu sudah selesai, datang masalah yang baru, yaitu anak dari janda Sarfat sakit dan akhirnya meninggal. Ini menarik Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat 20 sangat jelas dikatakan, Elia berdoa kepada Tuhan, Elia bersyafaat kepada Tuhan dan meminta. Elia mengatakan, Tuhan, mengapa Tuhan harus memberikan ujian iman yang besar bagi janda yang sudah menyelamatkan kehidupanku? Jika Tuhan berkenan, kembalikanlah hidup dari anak itu. Kemudian Elia menaruh dirinya di atas anak itu. Dan kemudian 3 kali ia melakukannya dengan berseru kepada Tuhan, Tuhanku Allahku, pulangkanlah nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Dan Tuhan mendengarkan seruan Elia. Tuhan mendengarkan apa yang menjadi permohonan Elia dan kesusahan, kemalangan, kesulitan, duka cita yang dialami oleh sang janda itu. Seketika itu juga anak itu kembali hidup. Dan Elia memberikan anak itu kepada sang ibu. Dan disitulah sang janda dari Sarfat itu melihat bagaimana Allah bekerja luar biasa dalam kehidupannya. Bukan hanya menolong janda Sarfat dari kondisi kesulitan, tetapi juga memberikan keselamatan dan kehidupan bagi sang anak tersebut. Dan timbullah sebuah pengakuan bahwa sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama, bahwa kadangkala Tuhan memang sengaja menempatkan kita di situasi yang sangat sulit, di situasi yang sangat menekan, di situasi yang membuat kita khawatir, ya. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID pada saat ini, hal yang membuat kita sering khawatir adalah berkaitan dengan masalah ekonomi dan masalah kesehatan. Tetapi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita belajar bahwa di dalam situasi itu Elia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan di dalam ketaatan Elia itu, maka Tuhan sedang melatih Elia bukan hanya dalam situasi yang sulit, tapi Tuhan sedang mempersiapkan Elia untuk melakukan sesuatu perkara yang besar dalam kehidupannya, yaitu menolong janda Sarfat keluar dari kedukaan yang ia alami. Sehingga kita melihat bahwa di dalam ketaatan kepada Allah, kita sedang dibentuk oleh Tuhan untuk melakukan sebuah tugas yang terbaik. Ya. Tugas yang kemudian di mana kita dipercayakan oleh Tuhan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Kesetiaan Elia mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan
menimbulkan sebuah pengakuan dalam diri janda Sarfat bahwa di tengah-tengah kondisi yang ada, abdi Allah, pelayan Allah yang saat itu juga berada dalam kesusahan, kemudian ditolong oleh janda Sarfat itu, maka dia juga yang akan menolong. Sehingga ketaatan, kehidupan itu membentuk keberimanan yang teguh kepada Allah, sehingga kita dapat setia melakukan penugasan-penugasan Allah sekalipun dalam kondisi yang sulit. Hal yang kedua, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa waktu dan cara Tuhan bekerja itu tidak jarang berbeda dengan apa yang manusia pikirkan dan harapkan. Sehingga seringkali di dalam kehidupan beriman kita, dalam kehidupan percaya kita, kita mengaku dengan mulut kita, kita percaya kepada Tuhan, namun di dalam sikap hidup kita tidak menunjukkan 100% bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kita sering ragu, kita sering kecewa, kita sering khawatir ketika kita percaya kepada Tuhan. Padahal ketika kita percaya kepada Tuhan, kita berpengharapan kepada Tuhan, maka kita tahu bahwa Allah akan bekerja dalam hidup kita. Namun ketika kita menanti apa yang kita pohonkan kepada Allah, kita seringkali kemudian menemukan kekecewaan. Kita tidak sabar. Sehingga itu menimbulkan kondisi yang dimana membuat kita merasa bahwa Tuhan begitu lama menolong kita. Bahkan seringkali kita merasa bahwa Tuhan menolong kita, masalah kita selesai, tapi ada masalah yang baru. Sehingga di pikiran kita, apa maksud rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam situasi sulit, dalam situasi mendesak, Tuhan mau membuat kita berpikir bahwa kita harus semakin dekat kepadanya. Kita harus begitu dekat kepadanya, sehingga mungkin kita tidak menyadari bagaimana hal ini bisa terjadi. Tetapi kita akan meyakini bahwa masalah boleh berat, tetapi tuntunan Tuhan tidak pernah pergi dalam hidup kita. Sehingga itu membawa kesabaran dalam diri kita, membawa ketekunan dalam kehidupan kita untuk menghadapi masalah. Sehingga ketekunan itu, sehingga kesabaran itu mendatangkan berkat dalam hidup kita. Kita belajar dari janda Sarfat dan Elia. Terkadang Tuhan menolong kita dari orang-orang yang kecil, dari orang-orang yang lemah, dari orang-orang yang sebenarnya butuh ditolong, tapi Tuhan memakainya untuk menolong kita. Sehingga itu yang membangun pemikiran kita bahwa terkadang kita sebagai manusia berpikir harusnya saya ditolong. Tetapi kita ubah itu menjadi di dalam keterbatasan dan kelemahanku, di dalam kesulitanku terkadang Tuhan mau memakai kita untuk menolong sesama kita. Sehingga mari percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kita. Dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 43 Yesus mengatakan bahwa jangan pernah kita khawatir akan hari esok. Hari ini punya kesulitan dan kesusahan sendiri, dan hari esok juga mempunyai kesulitan dan kesusahan sendiri. Itu yang menggambarkan iman di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa Allah akan menangani setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga jangan pernah putus berharap kepada Tuhan. Ingat, hidup itu terus berjalan. Kesulitan hidup yang kita alami jangan sampai mengurangi keyakinan kita kepada Allah. Tapi justru dalam situasi yang mendesak, kita harus semakin intim. Kita datang berdoa kepada Tuhan seperti Elia. Kita berseru-seru kepada Tuhan dengan keyakinan iman yang besar. Sehingga
di dalam kesulitan hidup kita dapat melihat wajah Allah yang akan selalu menolong kita. Maka jangan putus harapan. Ketika engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, maka ikutlah Tuhan dengan cara dan rancangannya. Sehingga sekalipun berat jalannya, sekalipun sulit jalannya, kita dibentuk untuk mempersiapkan diri menjadi pribadi yang melakukan tugas yang lebih baik dalam kehidupan kita. Selamat untuk melihat cara dan mujizat Tuhan dalam kesabaran dan iman kita. Amin.